Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita membahas kisah perjalanan spiritual Syekh Muhammad Thaib Umar Minangkabau dengan mengangkat judul Syekh Muhammad Thaib Umar, sang inovator pendidikan Islam. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan mengabulkan semua hajat kita di dunia, dan di akhirat berkat kebaikan beliau. Amin. Allahumma amin. Pendidikan merupakan tonggak dari syiar Islam di Indonesia. Seiring perkembangannya, pendidikan ini mulai berubah menggunakan pembelajaran modern. Hal ini tak terlepas dari peran ulama asal Sumatera Barat, Syekh Muhammad Thaib Umar. Dia merupakan cendekiawan yang pertama kali menggunakan model pembelajaran modern di sekolah agama di Sumatera Barat. Dia pula yang mereformasi bahasa khutbah Jumat dan khutbah Hari Raya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Syekh Muhammad Thaib Umar lahir di Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat, pada tahun 1874. Dia merupakan putra dari salah satu ulama terkenal saat itu, Syekh Umar bin Abdul Qadir. Sejak kecil, dia dibimbing langsung oleh ayahnya, sehingga dia memiliki kelebihan dibanding teman-teman seusianya. Sang alim mulai belajar huruf-huruf Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Setahun kemudian, untuk lebih meningkatkan ilmu agama, ia juga berguru ke surau milik pamannya, Syekh Haji Muhammad Yusuf. Di tempat inilah ia belajar membaca ayat dan surah pendek. Ketika menginjak usia 9 tahun, orang tuanya mengirim dia belajar mengaji kepada Haji Muhammad Yasin di Surau Tengah Sawah, Sungayang, hingga hatam Al-Quran. Dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah merasakan menuntut ilmu di sekolah umum karena adanya diskriminasi pendidikan dari pemerintah Belanda. Meskipun begitu, Thaib Umar muda sangat menguasai ilmu agama setelah menimba ilmu agama ke beberapa ulama terkenal, seperti Syekh Haji Abdul Manan di Surau Talago, Padang, Ganting, Batu Sangkar. Di surau ini terkenal dengan pengajian surah, atau pembahasan, mengenai ilmu fikih, dan kepada Syekh Muhammad Sholih, ayah Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, di Surau Padang Kandis Suliki. Semasa mengaji di kedua surau ini, Muhammad Thaib Umar terkenal sebagai murid yang paling cerdas. Karena kecerdasannya ini maka banyak di antara teman-temannya yang merasa iri hati. Karena itu berbagai cara mereka lakukan agar beliau ketinggalan dalam pelajarannya. Pernah suatu kali Muhammad Thaib Umar diperdaya oleh teman-temannya dengan mengatakan bahwa orang tuanya sakit keras dan menyuruhnya pulang ke Sungayang. Mendengar kabar ini, maka beliau pun pulang. Tetapi alangkah terkejutnya dia melihat ayahnya sehat walafiat. Tipu daya ini sengaja dilakukan oleh temannya dengan harapan beliau kesulitan mengejar ketertinggalan pelajarannya. Tapi bagaimanapun tipu daya yang dilakukan teman-temannya tersebut, Muhammad Thaib Umar tetap menjadi murid yang paling cerdas di kedua surau ini. Di masa kecilnya, Thaib Umar memang dikenal sebagai anak yang cerdas. Sebagai ulama, ayahnya saat itu berharap bisa mengirimkannya ke Mekah untuk menuntut ilmu. Belajar langsung di pusat ilmu agama Islam yang menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah keinginan sang ayah terkabul. Pada tahun 1892 di usia kurang lebih 18 tahun, Thaib Umar muda berangkat ke Tanah Suci bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, Thaib Umar tinggal di Mekah selama 5 tahun untuk mendalami ilmu agama. Dia pun berguru kepada banyak ulama yang ada di sana, di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur, atau geometri.
Pada tahun 1897, Syekh Taib Umar kembali ke tanah air, dan mengajar ilmu agama di surau yang didirikan ayahnya di kampung halaman. Seiring berjalannya waktu, santri-santri yang mengikuti pengajiannya pun makin bertambah. Setelah berusia 23 tahun, dia membangun surau sendiri di Tanjung Pauh, Sungayang, Batu Sangkar. Jika melihat usianya, maka hal itu tergolong sangat muda untuk ukuran rata-rata pemimpin sebuah surau atau pesantren. Surau tersebut berkembang sangat pesat. Santrinya terus meningkat dan tak hanya berasal dari sekitar Batu Sangkar saja, tapi juga dari kota-kota lain seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Solok, dan daerah-daerah lain di Sumatera Barat, bahkan sampai Jambi, Bengkulu, dan menembus batas negeri jiran Malaysia. Setelah cukup lama mengajar, Syekh Taib Umar pun mulai melakukan sejumlah inovasi, khususnya terhadap sistem pengajaran dan jumlah mata pelajaran agama. Di surau yang didirikannya, Syekh Taib Umar mengajarkan ilmu nahu, saraf, fikih, dan tafsir. Kemudian, dia memperbarui model pendidikan Islam tersebut. Dia menambahkan mata pelajaran Islam lainnya, seperti usyul fikih, hadis, mustalah hadis, tauhid, mantik, ma'ani, bayan, dan ilmu badi. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan peraturan pemungutan pajak kepada rakyat Minangkabau. Hal ini sangat memberatkan masyarakat. Sebagai reaksi dari peraturan eksploitatif ini, maka terjadi berbagai pemberontakan di berbagai daerah seperti di Padang Luar Batu Sangkar, Kamang, Manggopo, dan Lintau. Belanda dapat mematahkan pemberontakan ini. Implikasi dari pemberontakan ini salah satunya adalah penutupan berbagai surau di sekitar daerah konflik, karena pemerintah kolonial Belanda menganggap surau-surau tempat mengaji ini sebagai biang keladi pemberontakan tersebut. Di antara surau itu termasuk surau Syekh Haji Muhammad Taib Umar karena memang kelompok pengajian yang beliau pimpin ini termasuk yang menentang pelaksanaan pajak tersebut. Pada tahun 1909, setelah situasi politik mulai reda, Syekh Haji Muhammad Taib Umar kembali mendirikan madrasah di Lantai Batu, Batu Sangkar. Dalam pengelolaannya, kemudian dia menyerahkan kepada guru-guru agama yang pernah menjadi santrinya. Sementara, Syekh Taib Umar sendiri membangun madrasah lagi di Sungayang, yaitu Madrasah School atau Madras School. Madrasah tersebut berbeda dari pesantren atau surau. Para santri tak lagi mengaji dengan model sorogan atau halakoh, melainkan telah menggunakan sarana bangku, meja, dan papan tulis. Madrasah School lebih modern dibandingkan madrasah yang dibangun sebelumnya. Madrasah tersebut merupakan yang pertama di Sumatera Barat yang menggunakan model seperti itu. Mata pelajaran yang diajarkan juga terus ditambahkan untuk membuka wawasan murid-muridnya. Di samping mata pelajaran agama Islam, Syekh Taib Umar juga menambahnya dengan ilmu-ilmu umum, seperti ilmu berhitung dan aljabar. Komposisi materi pendidikan pada saat itu, yaitu 70% pendidikan agama, dan 30% pendidikan umum. Murid-muridnya sangat banyak. Madras School hanya membuka satu kelas saja, yaitu kelas yang telah tinggi tingkatannya untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab yang besar atau tebal saja seperti tingkat tinggi pada pengajian kitab pada masa peralihan sebelumnya, tetapi dengan memakai sistem madrasah. Murid yang satu kelas pada Madras School diajak berdiskusi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Kitab-kitab besar yang dimaksud adalah buku-buku tebal yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya. Selama 1 tahun itu, mereka disuruh berdebat tentang isi buku tersebut sampai mereka mengerti dan memahaminya dengan baik. Kepada mereka tidak dipompakan lagi pengetahuan tentang Islam, tetapi mereka sendiri yang mencarinya dengan berdiskusi di bawah bimbingan guru. Tamatan Madras School menjadi ulama yang luas pandangannya tentang Islam dan kehidupan manusia di zaman itu. Calon murid Madras School diterima dari tamatan pendidikan surau atau dari ulama yang ingin memperdalam ilmunya.
Semua murid sudah merupakan orang yang berpengalaman di lapangan, baik sebagai guru maupun sebagai mubalik. Mereka masuk Madras School hanya untuk memperkuat ilmu yang telah mereka miliki. Walaupun hanya 1 tahun lama pendidikannya, tetapi hasil yang mereka peroleh sangat banyak. Hal unik lain dari Madras School adalah para murid memperbaiki bacaan sembahyang dengan melagu atau membaca bersama-sama waktu akan keluar dari madrasah. Namun, pembaruan yang dilakukan Syekh Taib Umar tersebut dianggap terlalu modern untuk masyarakat Minangkabau kala itu, sehingga Madrasah School hanya dapat bertahan kurang dari 4 tahun. Pada tahun 1914 Syekh Taib Umar terpaksa menutup sekolah modern itu. Setelah itu, Syekh Taib Umar kembali menerapkan model pengajaran sistem halakoh seperti di surau. Pemikiran brilian Syekh Taib Umar terlalu maju melintasi zamannya, dan pada saat ini justru pendidikan agama di madrasah sampai bangku kuliah mengikuti apa yang digagasnya. Menurut sumber lain, dari sekian banyak murid di Madrasah School antara lain Mahmud Yunus Muda. Karena kecemerlangan dan kecerdasan otaknya, Mahmud Yunus Muda kemudian dipercaya menjadi guru di Madras School. Tidak hanya itu, Mahmud Yunus kemudian juga diamanahi memimpin Madrasah School, meneruskan kepemimpinan Syekh Taib Umar. Pada tahun 1917 pembinaan dari sekolah ini dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Kemudian mengganti nama Madrasah School menjadi Madrasah Al-Hidayah Islamiyah. Madrasah ini berkembang sangat pesat sampai tahun 1957. Pada tahun itu terjadi pergolakan, atau peperangan, PRRI di Sumatera Barat, sehingga semua kegiatan pendidikan tidak bisa dilaksanakan lagi sampai tahun 1963. Sahabat Pandawa Meratus yang dirahmati Allah. Dalam mengajar, Syekh Haji Muhammad Taib Umar sangat menekankan kedisiplinan. Wibawa yang begitu tinggi membuat para muridnya merasa takut dan segan. Hal ini dikatakan oleh Buya Mustafa Ali, salah seorang ulama yang pernah merasakan bimbingan Syekh Haji Muhammad Taib Umar. Beliau mengajar sangat disiplin. Jika ada di antara murid-muridnya yang lengah atau main-main dalam belajar, maka beliau akan marah. Karena tegasnya beliau itu, banyak di antara murid-muridnya yang berhasil, bahkan banyak yang menjadikan beliau sebagai idola. Di samping itu, Syekh Haji Muhammad Taib Umar dikenal sebagai ulama yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah seorang murid yang pernah diajar oleh beliau, Tuan Syamsuddin Sulaiman mengatakan, semasa Syekh Taib Umar, jika ada di antara anggota masyarakat yang tertimpa musibah seperti kebakaran, kematian ataupun sakit dan lainnya, maka oleh Taib Umar disuruhnya masyarakat untuk membantu meringankan penderitaannya dengan berbagai cara seperti mengumpulkan uang, beras, padi ataupun yang lainnya secara bersama. Suatu hal yang sebelumnya tidak begitu sering dilakukan. Selain berdakwah lewat pendidikan formal, Syekh Taib Umar juga aktif dalam berdakwah untuk masyarakat umum. Bahkan, dia berdakwah lewat tulisan di majalah Al-Munir pada tahun 1914. Majalah tersebut dipimpin oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad. Lewat majalah pertama di Minangkabau tersebut, Syekh Taib Umar sering menyampaikan pandangan-pandangannya yang lebih modern. Dengan optimistis, dia kerap mengajak generasi muda Muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum tanpa mengesampingkan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum itu dirasa penting untuk kebutuhan hidup di dunia. Menurutnya, dominasi bangsa-bangsa Eropa hingga bisa menjajah ke timur karena penguasaan mereka pada ilmu yang dibutuhkan saat ini, yakni saat hidup di dunia. Karena itu, ia tak sepakat bila di madrasah hanya diajarkan ilmu agama saja. Dengan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, diharapkan seorang muslim tidak menyerahkan kekayaan alam dan potensi negerinya pada orang-orang luar, orang yang tidak takut Tuhan, dan tak memiliki kasih sayang dalam kemanusiaan. Seorang muslim harus kuat dan berdikari, baik tentang urusan dunia maupun akhiratnya. Ketika seorang muslim jadi pemimpin di pemerintahan, tidak malah korupsi.
Ketika jadi wakil rakyat tidak membuat undang-undang pesanan oligarki. Ketika jadi dokter tidak memungut biaya berobat pada pasien terlalu tinggi. Ketika jadi ahli biologi tak lantas merekayasa virus yang dapat membahayakan manusia seantero negeri. Ketika jadi fisikawan tidak membuat bom nuklir yang membuat manusia cacat dan mati. Dan ketika jadi ulama tidak meminta fasilitas, dan mematok tarif ceramah karena biaya hidup telah dicukupi dengan bekerja sendiri. Karena itu, dia tidak menyukai kebiasaan generasi Muslim Indonesia yang hanya mementingkan belajar ilmu fikih. Visi Al-Munir sesuai dengan tujuan dakwah Syekh Taib Umar selama hidupnya. Majalah tersebut juga bertujuan menyiarkan agama Islam yang sejati, dan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, majalah tersebut juga berani dalam mengkritik pemerintah kolonial Belanda saat itu. Syekh Taib Umar pernah menulis syair sindiran terhadap para santri dalam majalah Al-Munir yang terbit pada tahun 1912. Berikut syairnya, "Jangan diikut masa yang lata, menuntut ilmu suatu mata, sekadar fikih hanya dicinta, sehabis umur sendi anggota, habislah masa fikih tak terang. Rupa yang sungguh berupa karang. Awaklah fakih disangka orang. Ilmu yang tahqiq dapatnya jarang. Adapun masa dahulu hari, ilmu dituntut pemagar diri. Sekadar bergelar fakih dan kari. Untuk pelepas roh di negeri. Lebih-lebih di Minangkabau. Guru masyaikh pandai mengimbau. Ditipunya awam seperti kerbau. Ke dalam halwat banyak terambau. Selain melakukan pembaharuan dalam pendidikan Islam, Syekh Taib Umar juga melakukan pembaharuan lainnya di Masjid Lantai Batu, Batu Sangkar pada tahun 1918. Di masjid itu, dia menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia atau Melayu kecuali rukun-rukun khutbah tetap dengan bahasa Arab saat menyampaikan khutbah Jumat, dan khutbah Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Terobosan Syekh Taib Umar tersebut tentu merupakan suatu kemajuan. Karena sebelumnya khutbah Jumat dan khutbah Hari Raya hanya menggunakan bahasa Arab yang tidak banyak masyarakat mengerti. Langkah Syekh Taib Umar itu pun mendapat kecaman dari ulama-ulama tradisional. Kendati demikian, Syekh Taib Umar tetap dengan pendiriannya. Dia tetap menyelipkan bahasa Indonesia dalam khutbahnya. Namun karena Syekh Muhammad Taib Umar mengemukakan alasannya berlandaskan kitab ulama Syafi'i, tantangan makin berkurang. Akhirnya, lenyap sama sekali. Hal lain yang menarik dari Syekh Taib Umar adalah caranya berpakaian ala Eropa, berpentalon, dan berdasi. Padahal, sebelumnya cara berpakaian Eropa tersebut sempat disebut haram oleh ulama lain. Syekh Taib Umar kompak berpakaian ala Eropa tersebut dengan beberapa ulama kaum muda lainnya, seperti Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, Syekh Dr. Abdullah Ahmad dan Syekh Zainuddin Labai El-Yunusi. Mereka tidak mau terikat dengan simbol-simbol konvensional dan konservatif. Bagi mereka, ulama atau pendidik Islam tidak harus berpakaian dengan memakai pakaian yang biasa dipakai oleh ulama-ulama klasik, seperti harus memakai sarung, kopiah, dan surban serta gamis. Dalam buku 50 Pendakwah Pengubah Sejarah, Syekh Taib Umar bahkan disebutkan sebagai ulama pertama yang menulis buku khutbah Jumat dan khutbah Hari Raya dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1918, buku khutbah dalam bahasa Indonesia itu dicetak dan disebarkan ke seluruh Minangkabau. Selain di dunia pendidikan, Syekh Muhammad Taib Umar juga aktif berdakwah lisan. Meski bukan orator seperti Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, pengajiannya ditunggu karena pilihan kata yang lembut dan simpati. Setelah melakukan sejumlah pembaharuan, Syekh Taib Umar dipanggil oleh Allah pada tanggal 22 Juli tahun 1920. Dia wafat di kampung halamannya di Batu Sangkar. Pemikiran Syekh Taib Umar yang berkemajuan patut diteladani oleh seluruh masyarakat Muslim Indonesia, sehingga tidak tertinggal lebih jauh dari kemajuan teknologi Barat.
Beliau berjasa besar dalam memajukan pola pikir masyarakat Minangkabau yang diaktualisasikannya baik dalam bentuk pendidikan, dakwah Islamiyah maupun melalui media tulisan yang kemudian menyebabkan pemuda-pemuda Minangkabau memiliki kontribusi besar dalam menentukan arah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Syekh Taib Umar merupakan ulama besar Tanah Minang yang melahirkan banyak tokoh. Dia merupakan ulama yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Aswaja. Di antara muridnya adalah pertama, Profesor Mahmud Yunus, pengarang tafsir Al-Quran terkenal, dan seorang tokoh pendidikan Islam Indonesia. Kedua, Syekh Abdul Hakim Mahmud, pengarang kitab Mabadi Awaliyah. Ketiga, Syekh Sulaiman Arasuli, ulama pejuang kemerdekaan yang tak hanya dihormati pemerintah Republik Indonesia saja, bahkan pemerintah Belanda, dan pemerintah Jepang pun menaruh hormat dengan masing-masing memberi bintang penghargaan pada beliau. Dan keempat, Syekh Jalaluddin Taib, pemimpin Sumatera Tawalib, dan ulama pejuang kemerdekaan Indonesia. Sahabat Pandawa Meratus yang berbahagia, Syekh Haji Muhammad Taib Umar seangkatan dengan Haji Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Haji Abdul Karim Amrullah, atau HK. Ayah oleh Profesor Buya Hamka. Mereka dikenal dengan sebutan empat serangkai pembaharu Minangkabau. Dalam bidang tulis-menulis, Syekh Haji Muhammad Taib Umar cukup produktif terutama tulisan-tulisannya dalam majalah Al-Munir. Beliau juga rajin menulis syair-syair tentang persoalan sosial keagamaan. Syekh Haji Muhammad Taib Umar ini juga pernah menerjemahkan kitab besar fikih, Bidayatul Mujtahid, ke dalam bahasa Indonesia untuk diterbitkan oleh Syarikat Ilmu yang dipimpin sahabatnya, Haji Abdullah Ahmad. Setelah terjemahan itu selesai, percetakan Syarikat Ilmu terbakar. Akhirnya rencana penerbitan buku tersebut gagal. Selama hidupnya, Syekh Taib Umar juga pernah menulis kitab risalah yang berjudul Aqaidul Iman. Kitab tersebut menjabarkan akidah 50 yang sesuai dengan ajaran Aswaja. Mari kita tutup manakib sang pembaharu pendidikan Islam ini dengan menyimak salah satu syair beliau. Beginilah nasib siak kemutung, sepanjang kampung menyeru untung, tipu muslihat mengisi kantung, akhirnya di akhirat menjadi puntung. Menjadi puntung api neraka, kepada Allah canda tak suka. Sepanjang kampung melahirkan duka, berseru-seru seperti murka. Wahai saudara yang kuasa, meminta-minta jangan biasa, baik berusaha senantiasa, harapkan rahmat Tuhan yang esa. Entah karena sangat darurat, seperti sakit yang amat berat, atau usaha tiada kudrat, atau sebenarnya papa melarat. Ketika itu tidak mengapa, meminta-minta karena papa, tatkala meminta begini rupa, kepada Allah janganlah lupa,